Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Atmo dari SMK Negeri 1 Pringgabaya. Untuk kesempatan ini saya akan membahas sebuah teknologi, yaitu teknologi ACG Starter. Di mana teknologi ACG Starter ini merupakan sebuah teknologi, salah satu fitur unggulan pada sepeda motor Honda, di mana fitur ini, fitur ACG Starter ini bisa menghasilkan starter atau putaran tanpa menimbulkan suara berisik atau geletak. Kemudian, kalau kita lihat, apa sih pengertian dari ACG Starter itu? Jadi, ACG Starter ini merupakan singkatan dari Alternating Current Generator, di mana sesuai dengan namanya, Alternating Current Generator ini adalah sebuah generator untuk menghasilkan listrik arus AC. Kemudian, istilah ada starter di sini merupakan sebuah motor yang berfungsi untuk menghasilkan putaran, di mana mesin untuk hidup membutuhkan putaran awal. Sehingga pada ACG Starter ini merupakan satu komponen yang memiliki dua fungsi, yaitu untuk membangkitkan putaran awal dan untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, kita lihat apa saja sih komponen dari ACG Starter ini. ACG Starter ini pertama terdiri dari sebuah flywheel, atau biasanya ini disebut dengan roda gila, di mana pada flywheel ini terdapat sebuah magnet permanen, ada ditanam di dalamnya. Kemudian komponen yang kedua yaitu adalah komponen kumparan stator. Kumparan stator ini merupakan sebuah komponen atau lilitan kawat yang nantinya akan dijadikan sebagai magnet elektromagnetik yang timbul apabila diberikan arus listrik. Dan yang kedua, nantinya kumparan ini yang akan berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian komponen yang ketiga adalah sensor hall. Sensor hall ini biasanya disebut dengan sensor CKP. Nanti yang akan berfungsi untuk mendeteksi magnet permanen dari flywheel sehingga bisa menyesuaikan besar magnet yang akan dibangkitkan pada kumparan stator. Kemudian komponen yang keempat adalah ECM, Engine Control Modulation. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara kerja dari ACG Starter ini? Yang pertama, pada saat sepeda motor dihidupkan, arus listrik itu akan dialirkan ke sirkuit yang terdapat pada ECM. Kemudian kita lihat, setelah nanti menjadi magnet stator ini, apabila bertemu antara flywheel stator ini, maka nanti akan menyebabkan flywheel ini akan bergerak atau berputar. Flywheel ini akan bergerak atau berputar karena flywheel satu poros dengan poros engkol, sehingga menyebabkan poros engkol ini akan berputar dan membuat motor akan menjadi hidup. Prinsipnya, untuk menghidupkan motor bakar itu harus diberikan putaran awal, terus akan hidup terus menerus selama tersedia bahan bakar, pengapiannya berjalan, kemudian sama kompresinya juga berjalan. Sekarang bagaimana sih kalau sudah motor ini hidup? Bagaimana ACG Starter ini? Setelah motor ini hidup, selanjutnya motor ECU akan secara otomatis memutus energi listrik yang akan dikirim menuju ke stator. Dan secara otomatis nanti karena stator ini sudah tidak lagi menjadi medan magnet, secara otomatis nanti dia akan menghasilkan energi listrik. Seperti prinsip kerja dari GGL induksi, apabila sebuah magnet digerakkan pada sebuah lilitan atau kumparan, maka akan bisa menghasilkan atau membangkitkan arus listrik. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan yang dimiliki oleh ACG Starter ini? Yang pertama, ACG Starter ini nyaris tanpa suara atau mengurangi getaran dan bunyi saat menyalakan mesin sepeda motor. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar. Karena dengan dari ACG Starter ini biasanya terdapat sistem ada yang dinamakan sistem dekompresi. Kemudian yang ketiga, mengisi aki secara otomatis. Nah, di sini maksudnya mengisi aki secara otomatis apabila setelah mesin itu hidup, maka dia langsung bisa menghasilkan listrik untuk mengisi aki secara otomatis. Dan yang keempat, kelebihan dari ACG Starter ini adalah menjamin perawatan motor. Selanjutnya, bagaimana troubleshooting pada sistem ACG Starter? Kerusakan pada sistem ACG Starter terjadi seperti pada kasus berikut ini. Misalkan alternator atau starter tidak berputar. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita mulai dari pemeriksaan standar dulu. Pertama adalah baterai dan bagaimana kondisi screen-nya. Apakah hal di atas dalam kondisi baik? Jika iya, baru kita lanjutkan pemeriksaan ke langkah kedua. Apabila tidak, maka ini harus kita ganti, baik itu misalkan baterai atau screen-nya jika putus. Untuk yang kedua, kita lanjutkan pemeriksaan ke sistem PGM. Pemeriksaan pertama adalah pada kedipan mil-nya. Jika iya, baru kita periksa, yang harus kita periksa adalah di sistem PGM-nya. Jika tidak, mil tidak menyala, ini bisa saja ada kabel yang putus, sehingga ECM tidak mendapatkan daya atau massa. Jika tidak juga, misalkan mil menyala selama beberapa detik, kemudian dia mati,
ini berarti tidak normal, ya. Baru ini kita lanjutkan ke pemeriksaan di langkah 3. Di mana pada langkah ketiga yang harus kita periksa yaitu adalah relay starter atau pengisian. Dengan cara kita putar kunci kontak ke on, ya. Kemudian kita naikkan standar sampingnya, tarik handle rim, ya, baru kita tekan switch starter. Dan di sini harus terdengar bunyi suara klik, ya, suara klik pada relay pada saat switch starter ditekan. Apabila terdengar suara klik pada relay starter, maka ini baru kita lanjutkan ke pemeriksaan ke langkah yang keempat. Tetapi jika tidak, ini kita lanjutkan ke pemeriksaan di langkah ketujuh. Baik, kita lihat yang keempat. Yang keempat, kita lakukan pemeriksaan ke switch relay atau pengisian starter atau pengisiannya. Kita putar kunci kontak ke off, baru kita lepaskan konektor 5P-nya yang pada ECM, kemudian kita putar kunci kontak ke on, kita tarik standar samping kita naikkan, kemudian handle ring kita belakang sebenarnya, baru kita tekan switch starter, ya. Kita ukur tegangan antara konektor 5P pada ECM dan massa. Kemudian kita lihat jika ada tegangan baterai, baru kita lanjut ke pemeriksaan kelima. Tetapi jika tidak ada tegangan, ini bisa jadi disebabkan karena konektor sambungan yang longgar, kemudian ada rangkaian terbuka atau kabel yang putus, ya, antara yang merah atau yang kuning pada relay starter atau pengisian pada ECM. Pemeriksaan yang kelima, kita pemeriksaan ke rangkaian coil starter. Kita cek bagaimana coil starternya. Kita putar kunci kontak ke posisi off, lepaskan konektor 3P, kemudian kita ukur tahanannya pada konektor 3P yang hitam pada ECM. Apakah tahanannya antara 0,03 sampai 0,2 ohm pada suhu 20 derajat? Jika ya, kita lanjutkan ke langkah pemeriksaan ke-6. Kemudian pemeriksaan yang ke-6, pemeriksaan rangkaian sensor CKP. Langkahnya kita putar kunci kontak ke posisi off lagi, baru kita lepaskan konektor 6P, kita cek sensor CKP-nya. Kita putar kunci kontak ke on, ukur tegangan pada konektor 6P yang warna hitam di sisi ECM dan massa, ya. Kita ukur apakah ada tegangan standar. Jika ada tegangan standar, maka di sini kemungkinan sensor CKP-nya yang rusak sehingga perlu diganti yang baru dan harus dicek lagi. Jika tidak, berarti di sini ada rangkaian yang terbuka pada kabel body antara konektor sensor ECM dan CKP. Dan jika kabel-kabelnya bagus tetapi tidak ada, ini berarti ada masalah pada ECM dan harus diganti. Kemudian langkah yang ketujuh, pemeriksaan yang ketujuh. Untuk pemeriksaan ketujuh, kita akan melakukan pemeriksaan pada saluran switch inhibitornya atau switch starternya. Langkahnya, kita putar kunci kontak pada posisi off. Kemudian kita lepaskan konektor 21P-nya yang abu-abu pada ECM. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on. Dan kita tarik handle ring belakang sepenuhnya dan kita tekan switch starter. Baru kita ukur tegangan antara konektor 21P-nya. Antara kabel yang abu-abu dengan massa. Apakah ada tegangan baterai atau tidak? Jika iya ada tegangan baterai, kita lanjut ke pemeriksaan yang ke-8. Tetapi jika tidak ada tegangan baterai di sana, maka di sana itu kemungkinan adalah konektor sambungan ada yang putus atau longgar, atau rangkaian terbuka kabel hitam antara kabel hitam coklat dan kotak skring di switch inhibitornya ada yang putus. Untuk pemeriksaan yang ke-8, di mana pemeriksaan ke-8 ini kita memeriksa kontinuitas relay starter atau pengisian. Nah, bagaimana kerjanya? Kita periksa cara kerja relay starter dan pengisian ini dulu. Nah, apakah bekerja normal atau tidak? Jika dia bekerja normal, baru kita lanjutkan pemeriksaan yang ke-9. Tetapi jika tidak normal ini cara kerjanya, berarti di sini relay starter atau pengisiannya yang rusak, harus diganti. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan yang ke-9, ya, pemeriksaan saluran coil relay starter. Langkahnya, kunci kontak kita putar ke posisi off dulu, kemudian kita pasang relay starter atau pengisian, lepaskan konektor 21P yang hitam pada ECM, kemudian kita putar kunci kontak ke on. Baru di sini kita ukur tegangan antara konektor 21P yang warna hitam dengan pada ECM dan ke massa. Apakah ada tegangan baterai? Jika iya ada tegangan baterai, baru kita lanjutkan ke pemeriksaan ke-10. Tetapi jika tidak, di sini bisa jadi disebabkan adalah konektor sambungan yang rusak atau longgar, atau rangkaian terbuka pada kabel hitam strip putih antara kunci kontak dan relay starter atau pengisian. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan yang ke-10, ya. Di sini pemeriksaan standar samping. Ini perlu juga kita periksa. Di mana langkahnya? Kita putar kunci kontak ke off, ya. Kemudian kita tarik standar sampingnya, ya. Dan kita periksa kontinuitas antara terminal konektor 21P yang kabel abu-abu, ya. ECM pada ECM, dan kita lihat apakah ada kontinuitas. Jika iya, nah berarti di sini ECM bermasalah. Tetapi jika tidak, ini kemungkinan konektor sambungan yang longgar atau bisa jadi disebabkan karena switch standar samping yang rusak. Nah, jadi itulah 10 troubleshooting yang bisa kita lakukan pada ACG starter jika ACG starter ini tidak berputar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana pengetahuan untuk di ACG starter ini, ya. Mudah-mudahan dari penyampaian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.